Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lidina Bali dengan NIM 25160111050. Saya mahasiswa program studi ilmu hukum UPN Veteran Jakarta. Pada video edukasi ini, saya akan membahas hukum waris adat dari tanah leluhur saya, yaitu suku Nias, khususnya Nias Selatan. Nah, suku Nias adalah masyarakat yang mendiami Pulau Nias di Provinsi Sumatera Utara. Dalam bahasa aslinya, mereka menyebut diri mereka Ononiha, yang berarti anak atau keturunan manusia. Dan pulau ini disebut Tananiha, yang berarti tanah manusia. Nah, Nias Selatan merupakan salah satu dari 4 kabupaten di Pulau Nias dengan ibu kota Teluk Dalam. Nah, kawasan ini dikenal dengan warisan budaya megalitiknya, termasuk desa adat Baumatawo yang sudah diakui sebagai salah satu situs warisan budaya yang penting di Indonesia. Masyarakat Nias hidup dalam tatanan adat yang diatur oleh hukum adat yang disebut Fondrake. Fondrake adalah hukum adat Nias yang mengatur segala segi kehidupan, mulai dari kelahiran sampai kematian. Nah, salah satu aspek terpenting yang diatur di dalamnya adalah soal pewarisan. Lalu, sebenarnya yang dimaksud dengan hukum waris adat apa sih? Nah, hukum waris adat adalah aturan adat yang mengatur mengenai perpindahan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisannya berdasarkan kebiasaan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat adat. Dalam masyarakat Nias Selatan, hukum waris tidak hanya mengatur pembagian harta benda, tetapi juga berkaitan dengan kedudukan sosial, tanggung jawab keluarga, serta keberlanjutan garis keturunan keluarga. Ada beberapa sifat khas yang membedakan hukum waris adat Nias Selatan dari sistem hukum waris lainnya. Pertama, bersifat tidak tertulis. Hukum waris adalah merupakan hukum yang tidak tertulis dan dijalankan oleh masyarakat secara terus-menerus dan generasi ke generasi di suatu daerah. Ia hidup dalam praktik, bukan dalam kodifikasi formal. Kedua, bersifat komunal dan marga sentris. Warisan tidak hanya dimaknai sebagai perpindahan harta benda, tetapi juga perpindahan tanggung jawab terhadap keluarga dan komunitas. Dalam tradisi Nias, salah satu tujuan pernikahan dan pewarisan adalah mewarisi posisi orang tua dalam adat. Ketiga, dia ini bersifat mengenal bagian mutlak. Dalam hukum adat tidak dikenal asas legitima property atau bagian mutlak sebagaimana yang diatur dalam hukum waris barat dan Islam. Pembagian diserahkan pada kesepakatan keluarga dan ketua adat. Sistem kewarisan yang berlaku di Nias Selatan adalah sistem patrilineal, yaitu garis keturunan ditarik dari pihak ayah. Masyarakat adat Nias menarik garis keturunan berdasarkan sistem patrilineal. Dalam hal ini, anak laki-laki dianggap sebagai ahli waris, penerus marga, penerus keturunan menurut garis bapak. Sementara anak perempuan bukanlah sebagai ahli waris dan tidak berhak mewaris. Dalam praktiknya, masyarakat adat Nias yang menganut sistem patrilineal umumnya mengenal bentuk perkawinan jujur yang disebut bebe. Bebe adalah mas kawin atau pembayaran dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Melalui bebe, inilah perempuan secara adat berpindah dari lingkungan marga ayahnya ke lingkungan marga suaminya. Adapun contoh praktik pewarisan, mari kita lihat bagaimana sistem ini bekerja dalam kehidupan nyata di Nias Selatan. Seseorang bapak dari Kecamatan Tonga, Nias Selatan, meninggal dunia dan meninggalkan tanah pertanian, rumah, serta ternak. Ia memiliki 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Dalam praktik adat Nias Selatan, ahli waris hanya berdasarkan garis keturunan laki-laki, kecuali dalam satu keluarga ahli waris tidak mempunyai anak laki-laki sehingga ia berhak menjadi ahli waris adalah anak perempuan. Kedua, anak perempuan karena nantinya akan menikah dan masuk ke dalam marga suami melalui bebeta yang tadi tidak mendapat warisan dari harta orang tuanya. Nah, yang terakhir, kesimpulan. Sebagai kesimpulan hukum waris adat suku Nias Selatan bersandar pada 3 hal pokok. Pertama, ia diatur oleh Fondrake sebagai hukum adat yang hidup dan tidak tertulis. Kedua, sistem kewarisan yang berlaku adalah patrilineal, di mana anak laki-laki menjadi ahli waris utama berdasarkan garis keturunan ayah. Ketiga, praktik pewarisan ini tidak bisa dilepaskan dari institusi bebe dan sistem kemargaan yang menjadi tulang punggung kehidupan sosial masyarakat di Nias Selatan. Kami hukum waris adat bukan berarti kita setuju dengan semua praktiknya tanpa kritis. Justru sebagai mahasiswa hukum, kita punya tanggung jawab untuk mendokumentasikan, menganalisis, turut memikirkan bagaimana nilai-nilai keadilan dapat hadir dalam sistem yang telah diwariskan.